Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, calon guru baru. Oke teman-teman, apa kabar semua? Hari ini udah tanggal 22 loh, gimana? Instansi yang kalian lamar udah keluar belum hasil pengumuman SKD-nya? Semoga udah ya, dan kalian lulus. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa soal untuk tes SKB, tenaga guru atau pendidik ya teman-teman. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Jawabannya adalah A. Penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja ini sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar tersebut pada penilaian kinerja ini antara lain berupa checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar tersebut adalah A. Checklist, B. True False, C. Multiple Choice, D. Matching, atau E. Semua jawaban benar. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah A. Checklist. Next, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, serta alokasi waktu. Untuk pertanyaan ini, jawaban yang tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran itu terdiri dari pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Dua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Selanjutnya, memilih sumber materi pelajaran antara option yang potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu itu bukan merupakan langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran, tetapi itu adalah prinsip dalam memilih materi. Selanjutnya, di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan,
Apakah A. Naturalis, B. Kinestesis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Naturalis. Pembahasannya, sini saya jelaskan satu-satu ya. Jadi kalau untuk logis matematis itu beberapa strateginya. Yang pertama, menceritakan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. Kedua, merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. Keempat, membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misalnya, menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut. Air akan cepat mengalir ke badan. Kemudian kelima, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Keenam, mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai dengan sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. Dan yang terakhir, merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Kemudian, pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial adalah pertama, visualisasi, yaitu penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa. Guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Kemudian yang kedua, penggunaan warna. Penggunaan warna ini untuk memberi penekanan pada peraturan atau klasifikasi selama proses pembelajaran. Misalnya, warna merah pada semua kata yang penting dan harus dipahami oleh peserta didik. Warna juga sebagai penghilang stres siswa ketika menghadapi hal sulit dalam menemukan makna. Ketiga, metafora gambar adalah pengekspresian gagasan melalui penciptaan atau pencitraan visual. Nilai pendidikan metafora adalah pembentukan hubungan hal yang sudah diketahui siswa dan yang diajarkan. 4. Sketsa gagasan. Gagasan ini untuk meminta peserta didik dalam menggambarkan poin kunci, gagasan utama, tema sentral, atau konsep yang diajarkan agar cepat dan mudah. Sketsa ini tidak harus rapi menyerupai kenyataan. Kelima, simbol grafis. Pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik. Kemudian 6, bercerita. Peserta didik akan senang menceritakan kisah yang dimiliki kepada teman sebayanya. Sebagian yang lain merasa malu. Mendengarkan cerita melibatkan keterampilan mendengar dan linguistik. Metode bercerita bisa diajarkan kepada peserta didik dengan pendahuluan yang menarik, pemilihan karakter. Cerita yang dipilih mengandung imajinasi yang bisa dibayangkan oleh pendengar, memiliki efek suara, tangan, dan gerakan tubuh, suara jelas, serta ekspresif dan kontak mata dengan pendengar. Yang ketujuh adalah diskusi. Kemudian pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik berupa pertama, respon tubuh. Mintalah peserta didik dalam menanggapi pelajaran dengan menggunakan tubuh sebagai media respon. Misalnya mengangkat tangan, mengangguk, atau tersenyum jika memahami penjelasan guru. Yang kedua, teater kelas. Meminta peserta didik memerankan teks, soal, atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. Ketiga, konsep kinestetis. Permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. Keempat, hands-on thinking. Memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, atau bentuk kerajinan lain. Terakhir, peta tubuh. Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna. Misalnya jari untuk menghitung. Dengan menggunakan gerakan fisik akan menginternalisasikan gagasan. Kemudian, pembelajaran di kelas yang dapat mengembangkan kecerdasan naturalis, yaitu pertama, jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Kedua, melihat keluar jendela.
Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Yang ketiga, eco-study. Strategi ini mengintegrasikan keperluan peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran, misalnya tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Oke, untuk kooperatif ini adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam satu kelompok kecil dengan anggota antara 4 atau sampai dengan 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian problem solving ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Terus inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian, contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa dalam membuat suatu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah apakah A. mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B. menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D. membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa, atau E. membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, yang tepat adalah E. membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, di sini dipaparkan mengenai tingkatan kognitif dan beserta contoh kerja operasionalnya. Untuk C1 mengingat, misalnya menyebutkan, menghafal, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Kalau C2 itu memahami. Contoh kata kerjanya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Untuk C3 menerapkan itu contoh kata kerja operasionalnya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Untuk tingkatan kognitif C4 menganalisis kata kerja operasionalnya adalah memilih, menatah, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. C5 mengevaluasi kata kerja operasionalnya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. C6 itu adalah tingkatan kognitif mencipta. Untuk contoh kata kerja operasionalnya misalnya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, serta menyusun. Jadi kata kerja operasional itu membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Lanjut, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. kompetensi inti, kompetensi dasar,
tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, mata standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Atau E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke. Yang tepat adalah E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk soal SKB gurunya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang tepat dipilih oleh guru adalah apakah A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Oke, teman-teman bisa mungkin dijawab, dipikir-pikir dulu kira-kira jawaban yang tepat yang mana. Videonya di pause dulu, terus kalau nanti di play lagi ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, Project Based Learning. Oke, jadi teman, Project Based Learning itu atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek yang melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Pertanyaan terakhir untuk video SKB guru hari ini. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Oke teman-teman, jawabannya apa ya? Oke, yang tepat adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator ya.